Perlawanan Palestina mengagalkan kemajuan tentara rezim Zionis yang menuju wilayah Deir al-Balah. Mereka meledakkan sejumlah terowongan yang mengakibatkan tentara Israel terluka maupun tewas. Brigade Al-Hassam mengumumkan bahwa mujahidinnya menargetkan 2 tank Merkava Israel dan sebuah bulldozer milik Israel. Dikutip dari Al-Mayadin, serangan dilakukan menggunakan peluru Al-Yasin 105 di timur Al-Burej di jalur Gaza Tengah. Mereka membenarkan adanya beberapa pembunuhan dan cedera di kalangan warga Israel, pasukan pendudukan. Brigade tersebut menyatakan bahwa para pejuangnya meledakkan 2 terowongan dan meledakan ladang ranjau. 7 tentara Israel diduga berada di dalam terowongan tersebut. Selain itu, Al-Hassam mengatakan para pejuangnya menembaki pasukan pendudukan Israel yang menyusup ke wilayah Al-Mahata di kota Khan Yunis menggunakan mortir. Di Khan Yunis, Brigade Al-Quds sayap militer Gerakan Jihad Islam Palestina juga melakukan perlawanan. Mereka mengkonfirmasi menargetkan pasukan pendudukan dan kendaraan militer dengan rentetan mortir 60 mm di daerah Al-Katibah. Selain itu, menargetkan konsentrasi tentara dan kendaraan pendudukan di poros tempur di Kem Al-Maghazi di jalur Gaza Tengah dengan rentetan mortir. Kelompok pejuang Palestina disebut berhasil menangkap sejumlah tentara Israel. Puluhan kendaraan militer milik Zionis juga dihancurkan. Hal itu disampaikan oleh Abu Bilal, juru bicara Batalion Mujahidin Sayap Militer Gerakan Mujahidin Palestina, melalui sebuah video pada Minggu 7 Januari 2024 malam. Dalam video itu, ia turut menjelaskan rincian operasi kelompok perlawanan terhadap pusat militer Israel. Dikatakannya pada 7 Oktober 2023, pasukannya berhasil berpartisipasi dalam penghancuran pemukiman Zionis di sekitar Gaza. Selain itu, melakukan serangan terhadap pangkalan militer IDF. Dalam serangan itu, perlawanan juga mengaku menangkap sejumlah besar Zionis. Dikutip dari Pars Today, sejak awal perang, mereka juga mengklaim menghancurkan 27 kendaraan lapis baja Israel. Kendaraan itu diledakkan menggunakan roket dan bom. Selain itu, mereka juga menembakkan roket ke pemukiman Zionis di sekitar Gaza sebanyak 69 kali. Militer rezim Zionis mengalami kerugian setelah kendaraan militernya satu persatu diledakkan oleh pasukan perlawanan Palestina. Mereka saat ini telah kehilangan banyak tank, pesawat tak berawak, hingga helikopter. Selain Brigade Al-Hassam, Batalion Mujahidin juga turut membantu Hamas melawan tentara Israel. Dikutip dari Pars Today, Batalion Mujahidin sendiri merupakan sayap militer Gerakan Mujahidin Palestina. Abu Bilal, juru bicara Batalion Mujahidin, menyebut sejak konflik pecah pada 7 Oktober 2023, pasukannya berhasil menghancurkan sejumlah senjata Israel. Diakuinya, pejuangnya telah menghancurkan 27 kendaraan lapis baja Israel dengan bom dan roket. Mereka juga menembakkan roket ke pemukiman Zionis di sekitar Gaza sebanyak 69 kali. Selanjutnya, menghancurkan pasukan serta peralatan perang musuh sebanyak 49 kali. Abu Bilal juga mengumumkan sebanyak 6 helikopter dan drone rezim Zionis menjadi sasaran kelompok pejuang Palestina. Drone yang ditembak jatuh itu ialah Hermes 900 Israel yang berjumlah 3 buah. Ia juga menjelaskan operasi unik menargetkan kapal perang Israel di pantai Gaza dengan roket Sha'ir. Pangkalan Amerika Serikat di ladang minyak Al-Omar sebelah timur Deir ez-Zor, Suriah Timur menjadi sasaran rudal. Pangkalan itu diledakkan sebagai tanggapan atas tindakan yang dilakukan pasukan Amerika Serikat sebelumnya. Dikutip dari Al-Mayadin, serangan itu terjadi sebagai respon langsung terhadap serangan Amerika yang menargetkan sebuah truk yang melewati perbatasan Al-Haim dan Al-Abu Kamal yang melintasi antara Irak dan Suriah. Serangan itu dibalas dengan tembakan 30 rudal secara langsung pada Senin 8 Januari 2024 dini hari. Dikutip dari Al-Mayadin, tembakan puluhan rudal itu diklaim menimbulkan korban jiwa. Namun tak dijelaskan secara pasti berapa jumlah total pasukan yang terbunuh. Diketahui perlawanan Islam di Irak terus menargetkan basis pendudukan Amerika di Irak dan Suriah.
Pada Minggu 7 Januari, mereka mengumumkan penargetan pangkalan Amerika di Hasrak di pedesaan Hasakah, timur Laut Suriah, selain pangkalan Ain al-Asad, Irak Barat. Penargetan perlawanan Islam di Irak tidak terbatas pada pasukan Amerika, tetapi juga menargetkan sasaran Israel. Sebelumnya, mereka mengumumkan bahwa mereka telah menargetkan pangkalan milik pendudukan Israel di Golan yang diduduki dengan menggunakan drone. Pasukan Israel mengklaim melakukan serangan teror di kota Khan Younis di selatan Gaza. Sejumlah drone dan helikopter tempur diterjunkan ke medan tempur. Dikatakan IDF pada Senin 8 Januari 2024, pasukannya menyerang sekitar 30 sasaran penting di Khan Younis. Tentara IDF mengklaim menemukan dan mengarahkan sebuah drone untuk menyerang sel yang terdiri dari 10 anggota Hamas. Dikutip dari The Jerusalem Post, sejumlah roket juga terus ditembakkan ke arah pasukan perlawanan Palestina. Selain itu, helikopter Angkatan Udara Israel melacak dan membunuh seorang anggota Hamas. Korban disebut bertugas mengumpulkan informasi intelijen tentang pasukan Israel di kota tersebut. Anggota perlawanan Palestina ditembaki saat keluar dari gedung yang berjarak beberapa meter dari lokasi pasukan. Mereka juga mengklaim menghancurkan terowongan bawah tanah hingga gudang penyimpanan persenjataan Hamas. Selain itu, mereka juga menemukan terowongan yang berisi ribuan dolar serta persenjataan yang terletak di kawasan pertanian di jalur tengah. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.